Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata bahwa ya Anies, uang 50 miliar bukan dari Sandi, bukan utang bila menang pilkada. Ini menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi selama ini begitu. Kenapa Anies Baswedan selalu dituduh seperti itu begitu kan. Padahal kalau kita telusuri betul bahwa kenapa kok Pak Sandi selama ini jadi calo begitu kan? Kalau orang-orang berspekulasi seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa ya? Artinya ya menurut saya pribadi ya langkah ini untuk mencederai Anies Baswedan memang benar nyata begitu kan. Bahkan di satu sisi pembunuhan karakter kepada Anies Baswedan kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen ya agak pedas juga ternyata ini aneh kenapa pula baru direbutin ya sekarang kalau partai-partai mengada-ngada capres ya maksudnya biar pamor Anies jatuh ini flying dong. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka ada pro dan ada kontra begitu ini alhamdulillah jatuh ini. Bisa jadi sudah diminta cari balik-balik lah, tapi nggak dihiraukan. Tapi intinya hutang terus diselesaikan, berlarut-larut jadi si malakanya. Ini banyak yang mengkritik, ada pro dan ada kontra begitu kan. Biar Anies jatuh gak menang pemilu. Ingat bro, proyek IKN di Kalimantan ya banyak bobroknya dipegang oleh keluarga dan kerabatnya para pejabat yang menjabat masa ini. Ini banyak sekali. Ini Anies bekerja dengan serius untuk rakyat, makanya banyak panik. bisa jadi seperti itu, kepanikan pada rezim hari ini kepada Anies Baswedan begitu. Pak Ustadz, apakah perjanjian utang seperti itu dibolehkan menurut hukum syariat Islam? Itu ya biar orang yang menjawab ya. Bahkan ya mungkin pakai prinsip gak ada rotan pakar pun jadi. Maklumlah bang, gak semua politikus punya kreativitas ya utang pesaing yang fair. Jadi dibawa ke ketawa aja bang ini. Mungkin dia sadar bosnya akan sulit bersaing dengan Pak Anies, Pak Ustadz. Ya bisa jadi satu sisi kenapa ya. Sampai hari ini Anies Baswedan selalu menjadi sasaran dampak negatif ya. Dari orang-orang dituduh hal ini, hal itu begitu. Pada hakikatnya ya Anies Baswedan tidak gentar sama sekali begitu kan. Apa yang dituduhkan selama ini oleh orang-orang di luar sana begitu. Tapi kenyataannya adalah bahwa walaupun Anies Baswedan banyak dihujat, dibully habis-habisan, tetapi banyak yang masih suka kepada Anies Baswedan. Itulah menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan membangun di Jakarta itu memang betul-betul masuk ke hati begitu kan. Jadi yang dilihat hari ini masyarakat itu adalah prestasi Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin dia sadar diri bosnya akan sulit bersaing ini. Cebong kehabisan bahan gorengan. Semua digoreng tinggal tunggu cebong kena goreng. Yang heran kok Anies Baswedan baru sekarang klarifikasinya setelah sholat istihoroh. Ini becik ke titik ini banyak sekali ya. Apa ini ya? Itu bukan kubilang bang, lawan saja secara gentle dan profesional, tidak perlulah lagi buka-buka hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya. Dan bahkan ya menurut saya pribadi lebih baik ya Pak Anies minta maaf begitu kan. Dengan minta maaf itu mungkin orang-orang akan lebih suka dengan sebagai gentle Pak Sandi begitu kan. Bahkan ini situ nggak fair, kelebihan bayar Anies diem, banjir Jakarta mingkem, hibah nggak jelas tak bersuara. Ini banyak sekali yang mengkritik. Tapi kritikan-kritikan seperti ini ya wajar-wajar aja begitu kan. Ada pro dan kontra, biarlah masyarakat seperti ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya, bahwa Anies ya, uang 50M bukan dari Sandi, bukan utang bila menang pilkada. Ini banyak sekali. Mari kita baca ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya bersuara terkait heboh perjanjian utang senilai 50 miliar ke Menparekraf ya, atau Sandiaga Uno saat pilkada 2017. Anies menegaskan uang 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno dan bukan utang jika menang pilkada. Hal itu diungkapkan Anies saat wawancara dengan motivator Mary Riana. Wawancara itu diunggah di akun YouTube Mary Riana Jumat ya. Tim media Mary Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk dikutip. Bahkan Anies juga menjelaskan saat pilkada 2017 banyak sumbangan yang datang untuk kampanye. Anies mengakui adanya sumbangan 50 miliar tersebut. Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali melakukan sumbangan. Banyak sekali, ada yang kami tahu ya, ada yang kami juga tidak tahu.
Dan ada yang memberikan dukungan langsung apakah relawan, nah kemudian ada pinjaman 50 miliar. Sebenarnya bukan pinjaman, tapi dukungan. Yang pemberi dukungan itu meminta dicatat sebagai utang, jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang, kata Anies. Anies menegaskan uang 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno. Anies menyebutkan pemberian 50 miliar itu sebagian pihak ketiga. Bahkan Anies lantas membeberkan isi perjanjian dengan 50 miliar, yaitu isinya sumbangan 50 miliar itu dianggap selesai jika Anies Sandi menang pada pilkada. Artinya uang tersebut ya dianggap sebagai bentuk dukungan, namun jika kalah 50 miliar itu dianggap utang dan Anies Sandi siap menggantinya. Ya pada hakikatnya inilah politik kita begitu kan. Jadi Pak Anies berkali-kali menyampaikan bahwa uang itu bukan daripada Sandi. Artinya Pak Sandi jadi calo. Itu yang jadi pertanyaan publik hari ini begitu kan. Walaupun ya sekelas Sandi saja ya sebenarnya tidak perlu diungkap dengan publik kalau punya utang sebenarnya. Tetapi mungkin ya di belakang Pak Sandi ada hal yang dimainkan, ya tentu siapa yang memainkan peran itu, tapi kebaca dengan hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini ya hanya membunuh karakter Pak Anies Baswedan, dan bahkan hal-hal yang seperti ini yang kemudian memberikan stigma kepada Anies Baswedan bahwa seolah-olah Anies Baswedan punya utang begitu kan. Itu yang saya tangkap dari beberapa aspirasi dari masyarakat yang saya bacakan tadi, bahwa apa yang sebenarnya kok Anies Baswedan ditakuti begitu kan? Ada apa kok selalu digoreng habis-habisan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Jadi walaupun banyak spekulasi seperti itu, tapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Ini saya yang tanda tangan, dan dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah maka saya berjanji, saya dengan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan, dan saya dan Pak Sandi yang tanda tangan saya. Apabila kita menang di pilkada maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu jadinya selesai selisihan. Selesailah. Jadi itulah yang terjadi, makanya begitu ya. Pilkada selesai, menang selesai, kata Anies Baswedan. Jadi karena pilkada perjanjiannya kalau Anies menang maka uang itu tidak dibayar, tidak usah dibayar begitu. Jadi kalau kalah maka harus dibayar. Itu yang menjadi politik hari ini begitu kan. Jadi selama ini yang dituduhkan kepada Anies Baswedan seolah-olah Anies Baswedan yang punya hutang. Toh walaupun kalah ya di pilkada itu seharusnya kedua-duanya Pak Sandi dengan Pak Anies Baswedan yang bayar di situ begitu. Kan seperti itu logika kita begitu. Tapi mengapa hal-hal seperti ini terus digoreng habis-habisan? Ya nggak tahu saya apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Dan bahkan Anies Baswedan sudah mengklarifikasi berkali-kali begitu, tetapi ya masih di luar sana para cebong dan buzzer masih keluar-keluar begitu kan, walaupun ada pernyataan seperti itu begitu. Jadi para buzzer dan cebong sekarang hari ini ya sudah ketar-ketir begitu kan melihat Anies Baswedan celah sedikit langsung dihajar, langsung dihadar. Satu hari satu malam dia hajar Anies Baswedan. Anies Baswedan ya santai-santai aja karena memang itu tidak terjadi begitu kan. Jadi apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan benar-benar luar biasa begitu. Hingga Pak Sandi yang mengatakan bahwa Pak Sandi tetap sahabat sejati, kata Pak Anies Baswedan. Tetapi Pak Sandi sendiri ya, walaupun sudah membunuh karakternya Pak Anies Baswedan, dan hanya tersenyum saja. Karena pada hakikatnya ya Pak Sandi bukan kelas Anies Baswedan begitu kan. Jadi kesimpulannya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Sandi ya blunder sekali begitu kan. Bahkan dicatat bahwa pendukung-pendukung hari ini Pak Sandi akan beralih kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.